Ciri Khawarij yang pertama, ini dia. Orang atau kelompok yang suka mencela dan menganggap sesat kelompok lain. Sesat. Nah, ini orang yang suka apa? Nyesat-nyesatin orang. Itu namanya kelompok apa? Khawarij. Mereka suka mencela terhadap para imam atau ulama yang bukan dari golongannya, menganggap mereka selain golongannya sesat, dan menghukum atas mereka sebagai orang yang keluar dari Islam dan dari keadilan. Artinya selain ulama dari kelompok dia sesat, selain kelompok dia golongan nggak masuk surga, pokoknya semuanya selain kelompok dia apa? Sesat. Itu namanya apa? Khawarij. Yang kedua, mereka selalu berprasangka buruk, suudon terus kepada kelompok selain dia. Kelompok dia, kelompok yang lain itu disuudonin. Misalkan ada orang lagi sungkeman sama ibunya, musyrik, nyembah ibu, mau diangkat disangkain orang itu apa? Nyembah ibunya, padahal mau ngapain? Sungkeman. Ada orang ziarah kubur, musyrik, ngapain? Minta sama kuburan. Orang ziarah dibilang apa? Minta sama kuburan. Orang ziarah datang, salamullah ya sadallah maghfir lahu, musyrik, minta sama kuburan. Ini itu yang gampang suudon sama apa? Itu Khawarij itu namanya. Yang ketiga, berlebihan di dalam ibadah. Berlebihan di dalam ibadah. Hadis Sahih Muslim, Rasulullah pernah bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an. Nanti bakal ada di kaumku ini umat yang sukanya membaca Al-Qur'an. Yaqra'un. Ini fi'il mudhari, yadullu 'alal istimrar wa tajaddud. Menunjukkan terus menerus. Kalau belajar nahwu nanti ada pelajaran apa fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan sesuatu pekerjaan yang terus menerus, itu pakai fi'il mudhari. Maka lit tajaddud wal istimrar. Ini orang selalu sering baca Quran, demennya sama Quran, nggak mau yang lain. Quran terus. Quran tuh di mana-mana. Di mana-mana Quran. Baca sholawat ogah, baca zikir enggak. Pokoknya apa? Quran. Yaqra'un Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan kamu dengan bacaan mereka kecil. Bacaan kita cuman apa? Seujung kuku, saking apa? Demennya baca Quran. Yang lainnya satu hari satu juz kecil. Kenapa? Dia bisa berkali-kali menghatamkan hanya beberapa hari. Itu saking demennya dengan apa? Quran. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'. Sholat kalian dibanding sholatnya kecil. Orang sini sampai apa? Sampai ini kapal, sampai benanah sini. Saking apa? Banyaknya sholat. Sholat kita masih gini. Kalau baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kita bacain natoina. Kita jaa, sholat kita laisa bisyai'. Sholat kita kecil, saking banyak apa? Ibadahnya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian dibanding mereka kecil puasa kalian. Kenapa? Karena mereka kuat puasanya, sampai kurus-kurus badannya. Kebanyakan apa? Puasa. Cuman sayang, dia suka menyesatkan orang lain, sesat, kafir, musyrik, neraka. Oh, semua dibilang apa? Semua, nggak ada yang masuk surga kecuali kelompok dia doang. Yang kelompok dia semuanya neraka surga. Kelompok orang lain dianggap apa? Begitu ngeliat. Bid'ah, bid'ah. Hadhi bid'ah, bid'ah, dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Iyyakum. Wah. Itu kan pernah dengar hadis itu kan? Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oh, itu dalil, wah, semua sesat. Siapa aja kelompok selain dia sesat. Bid'ah. Enggak masuk surga. Yang model begini mah sulit nih masuk surga nih. Wah, ini mah sahih benar nih tuh. Wah, ini masa benar semua. Kayaknya yang masuk surga itu cuman apa? Kelompok dia doang. Ini padahal Qur'annya udah bagus, sholatnya luar biasa, puasanya banyak, cuman sayangnya apa? Suka menyesatkan orang, suka mencela orang lain. Itu kena penyakit sombong dalam ibadah. Nih, kelompok kita doang yang masuk surga. Kalau keluar dari kelompok kita nggak bakal dapat kunci surga. Udah, mau masuk surga sini kelompok ini, mau selamat sini.
Mau selamat akidah di sini. Selain di sini akidahnya rusak, ibadahnya berantakan, amalnya tidak benar, bakalan masuk neraka. Padahal udah bagus, baca Qur'annya, lihat. Cuman sayang, ini dia nih, ini sifat, hati-hati. Kalau kita nanti keluar dari sini terus merasa yang paling suci, menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain salah, suudon sama orang lain. Suudon tadi tuh suka menafsirkan perbuatan orang dengan keburukan. Kayak tadi, ngapain tuh orang? Ziarah, musyrik. Kuburan diminta, minta sama Allah. Gak boleh minta sama kuburan. Ya emang bener gak boleh. Boleh gak minta sama kuburan? Tapi apakah orang ziarah itu minta sama kuburan? Enggak. Kita datang, salamullah ya sada, itu kan ngucapin apa? Minta ampunan untuk si Allahumma gfir lahu warhamhu. Gak ada yang kong, saya datang ke sini kong, ningkong yang mati nih, kuburan. Saya lagi susah kong, corona nih, nggak ada uang. Boleh nggak minta? Ada yang minta kuburan begitu? Nggak ada. Ke wali, saya lagi susah nih, angkat dong kesusahan saya. Nggak ada. Yang ada, ya Allah, angkatlah kesusahan saya, keberkahan wali. Boleh, lain tuh. Mintanya sama siapa kalau begitu? Ya Allah, angkatlah kesulitan saya dengan kemuliaan sahibul magam. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu namanya apa? Tawassul. Mintanya tetap kepada. Kalau minta sama kuburan, ya wali angkat kesulitan saya, ya wali berikan saya ilmu, ya wali, itu nggak boleh. Nggak boleh, kita berarti mintanya sama si kuburan. Ya Allah kabulkan hajat kami, keberkahan wali. Ya Allah berikan saya ilmu yang baik, yang berkah, yang manfaat dengan kemuliaan sahibul makam. Boleh, mintanya tetap sama. Pas dikabulin kita bilang apa? Alhamdulillah Allah kabulin. Kan gak ada alhamdulillah wali fulan. Nggak ada yang bilang alhamdulillah saya bisa karena apa? Allah. Jadi ini mereka suka ziarah dianggap apa? Musyrik. Ini khawarij, ini ciri-ciri khawarij. Yang keempat, keras terhadap orang Islam. Kalau sama orang Islam galak. Di mana-mana yang diserang Islam lu diserang. Disalah-salahin muslimin terus. Sama orang kafir enggak. Galaknya sama orang Islam. Sesungguhnya kaum khawarij dikenal bengis dan kasar. Kasar. Enggak ada yang ngomong, senyum susah. Kalau ngomong aja, kalau ketemu senyum, enggak ada senyum-senyum. Baru kalau perlu ada Assalamualaikum, dia nggak mau jawab. Wah, ini modelnya apa? Mestinya kan kalau kita lihat tentang Rasul kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin itu lemah lembut, penuh kasih sayang. Nabi, ya Allah senyum, saat Nabi Muhammad ini enggak, senyumnya susah banget. Ada kayak model begitu? Pernah ngeliat orang susah senyum? Kalau orang susah senyum tuh tanda-tanda tuh. Tanda-tanda apa? Khawarij. Tapi ada juga sih yang memang susah senyum karena bakhil. Karena ada kata Rasul, kalau udah gak mau senyum berarti bakhil. Karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu saat bertemu dengan saudaramu adalah sedekah. Berarti kalau kagak suka senyum berarti gak suka sedekah, alias bakhil. Senyum muka cemberut mulu, bakhil banget tuh orang. Jadi orang yang suka senyum tuh orang yang dermawan, orang yang baik. Lihat, padahal kalau kita baca Al-Quran surat Al-Fatah di ayat ke-29 atau ayat terakhir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu kan ada tuh kalau dibaca di dalam apa? Maulid ya, biasanya kan muqaddimah itu Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasul, asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum, tegas sama orang kafir, berkasih sayang sama orang muslim. Tuh baru umat Nabi Muhammad. Kita harusnya tegas sama orang kafir, berkasih sayang sama orang
Muslim. Ini kagak, terbalik. Tegas sama siapa? Tegas sama orang Muslim. Sama orang kafir aja senyum melulu. Kalau lagi ngomong ceramah nggak pernah nyinggung orang non Muslim. Yang disalah-salahin kagak, yang disalahin Muslim melulu. Kayaknya musuhnya dia itu orang apa? Muslim. Ini namanya Khawarij. Ini Khawarij. Apa ada di zaman dulu saat Khawarij pertama kali adanya di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu namanya nanti di perang Siffin ya. Setelah perang nanti tuh ada tuh kelompok ketiga namanya kelompok orang yang kecewa. Dia mau ngikut Ali Amirul Mukminin nggak mau. Ngikut Muawiyah dia nggak mau, bikin kelompok sendiri. Itu namanya kelompok apa? Khawarij nih. Kelompok Khawarij itu keluar di zaman perang Siffin. Selesai perang Siffin dia keluar. Dia bikin pasukan berapa? 6.000 pasukan kecewa. Pasukan apa? Kecewa dengan Sayyidina Ali, kecewa dengan Muawiyah. Kelompok kecewa itu bikin namanya Khawarij. Terus dia bilang apa? Sayyidina Ali kafir. Sayyidina Ali dikafirin. Muawiyah kafir. Akhir kelompok Khawarij ini dia nih. Dia bilang la hukma illa lillah. Semuanya kagak bener katanya. Ali nggak bener, Muawiyah apa? Nggak bener. Ini penyakit nih, ini sakit hati nih. Kaum Khawarij. Nanti kaum Khawarij tuh nanti ini dia rapat. Gimana nih supaya aman? Gimana caranya? Tuh Sayyidina Ali kita bunuh aja. Akhirnya bener, Sayyidina Ali dibunuh. Muawiyah dibunuh cuman lolos. Amr bin As panglimanya dibunuh cuman lolos. Cuman yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Khawarij. Khawarij pembunuh Sayyidina Ali. Jadi kaum Khawarij ini, yang membunuh Sayyidina Ali namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Dia Abdurrahman bin Muljam tuh, kalau Abdurrahman bin Muljam kalau ngeliat fisiknya orangnya kurus. Abdurrahman bin Muljam. Kenapa? Karena saking banyak apa? Puasa. Tuh orangnya. Yang kedua hafizul Quran. Hafal Quran tuh Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran. Orangnya kurus, hafal Quran. Wah, udah mukanya udah ahli sujud banget udah. Jenggotnya panjang. Wah, ininya udah sampai segini nih. Gomisnya. Saking apa? Ahli ibadah. Dia orangnya kalau ibadahnya tadi, sholat kamu kecil dibanding Abdurrahman bin Muljam. Bacaan Quran kamu nggak ada apa-apanya. Ibadahnya luar biasa. Dibunuh Sayyidina Ali, pembunuh Sayyidina Ali. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang kafir, tapi siapa? Muslim. Dari mana? Khawarij nih. Ini kelompoknya nih. Ini kalau Sayyidina Ali aja dikafirin, apalagi kita. Ya ini mah. Sayyidina Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, apalagi ya ini mah. Katanya dia kerak neraka katanya. Bukan masuk neraka, jadi keraknya paling bawah. Jadi dia gampang nih ngafirin orang. Subhanallah, itu namanya kelompok apa? Khawarij. Dia bengis, galak sama orang Islam. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Lihat, membunuh pemeluk Islam dan tidak terlalu peduli dengan orang kafir, penyembah berhala. Dia nggak terlalu pusing. Dia nggak pusingin masalah Kristen. Dia nggak pusingin Hindu. Dia nggak pusingin Yahudi. Dia nggak pusingin Konghucu. Yang diurusin Muslim terus. Ceramahnya, ngomongnya, nyalain orang Islam terus. Jadi yang diacak-acak orang Islam. Kenapa? Karena dia merasa semua orang Islam di Indonesia ini 90% sesat. 90% sesat. Jadi sesat semua nih. Kebanyakan di Indonesia musyrik. Akidahnya nggak benar. Terus jadi dia dakwahnya sama orang Islam disalah-salahin. Subhanallah. Itu namanya apa? Ciri siapa? Kelompok Khawarij. Dan mereka ini sedikit, yang kelima, sedikit pengetahuan tentang fikih. Fikihnya kurang. Yaqra'unal Quran, mereka itu baca Quran, tapi la yujawizu taraqiyahum. Tapi Qurannya itu tidak melebihi kerongkongan, cuman baca doang. Apal, cuman nggak paham. Beda ya. Tahu arti sama paham beda. Faham itu fikih. Orang yang selamat itu yang faham, bukan yang apal. Apal Quran. Abdurrahman bin Muljam apal apa? Quran. Ternyata pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Khawarij.
dia ini kurang faham. Cuman apal, hadis apal. Kalau ngomong Quran hadis cuman nggak paham. Cuman tahu teksnya doang, tapi pemahaman secara dalamnya apa? Tidak faham. Akhirnya banyak menyalahkan orang lain, banyak menyalahkan, menyesatkan kelompok yang lain. Ini ciri yang kelima. Rajin apal, iya cuman nggak paham. Makanya kita di Rubat ini selagi kita masih muda, masih banyak waktu, bukan cuman ngapal doang, tapi harus paham. Seperti Aqidah Awam matan yang kita baca, Abda'u bi Bismillah seterusnya, itu nanti harus ada pelajaran tentang apa? Memahami. Jadi saat ini jangan cuman apal doang, tapi harus apa? Faham. Apa semua zikir-zikir yang kita baca nanti kita harus paham. Karena kalau cuman ngapal begitu doang, nggak paham, ini kurang apa? Menimbulkan efek, kurang menimbulkan pengaruh. Yang terakhir, terbanyak mereka kebanyakan anak-anak muda. Orang tua jarang Khawarij, kebanyakan anak muda. Karena kelompoknya sekarang juga kita lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya khruju fi akhir zaman. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Saya khruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman. Berarti di akhir zaman, kapan akhir zaman? Sekarang udah keluar nih akhir zaman ini. Ini ngomongin zaman Rasul baru apa masih ada, Rasul masih hidup. Udah 1400 tahun yang lalu Rasulullah ngomong. Kata Rasul, saya khruju, akan keluar nanti di akhir zaman. Sekarang udah beberapa tahun yang lalu udah keluar nih, akan keluar di akhir zaman. Qaumun, satu kaum, ahdatsul asnan, maksudnya masih muda-muda. Ini banyakan nih Khawarij anak-anak muda nih. Orang tua jarang, orang baru keluar. Makanya masyayikh kita, orang-orang tua kita jarang. Kebanyakan apa? Anak muda. Ahdatsul asnan, sufahaul ahlam, pemikirannya cetek, nggak banyak mikir, cuman ngapal doang. Tuh, tekstual, redaksional, nasson kalau kata orang Arab, nasson, tekstual, ngapal itu aja, nggak memahami, simple. Nah ini hati-hati, akan keluar di akhir zaman satu kaum muda-muda, umurnya, otaknya apa? Cetek, apa cetek nih? Sempit, nggak banyak mikir, demennya tekstual aja. Yaquluna, mereka kalau ngomong qaula khairil bariyah, ngomongnya qala Rasulullah, qala Rasul khairul bariyah, sebaik-baik manusia, maksudnya Rasul. Kalau ngomong hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kalau ulama nggak mau dia. Kalau bukan ulama dari dia nggak mau, kecuali kelompoknya dia baru dia bilang. Tapi kalau di lain kelompok itu nggak mau. Imam Syafi'i nggak mau dia. Oh saya Quran hadis, tidak pakai madhab. Wow, fikihnya aja nggak pakai apa? Madhab itu bisa benar bisa salah. Kalau Quran hadis nggak bisa salah, nggak bisa, pasti benar. Itu nggak mau pakai Imam Syafi'i, apalagi Imam Ghazali, Imam Hambali, Maliki, Hanafi. Dia nggak mau para ulama-ulama. Yaquluna qaula khairil bariyah. Kalau bicara Quran dan hadis. Yaqra'unal Quran, sukanya baca Quran. Sholawat ogah dia, apalagi matan Aqidatul Awam nggak mau dia. Basaudan ogah, burdah, maulid, wah dia melepehin, dia nggak mau dia. Gitu-begitu nggak mau, maunya apa? Quran, Quran, dimanapun Quran, nggak mau yang lainnya. Yaqra'unal Quran, sukanya Quran, subhanallah. Di Indonesia ada nggak kira-kira? Mungkin pesantren kita nggak terlalu dengar, kalau keluar ntar, apalagi zaman antum keluar banyak orang itu model gitu. Kalau ngomong Quran hadis, belajar Quran hadis, bacanya Quran, nggak mau yang lainnya. Hati-hati. Makanya kita di Rubat nggak cuman Quran, Quran kita perbanyak, tapi juga zikir kita baca, karena kita nggak mau jadi model apa? Khawarij seperti ini. Tapi kata Rasul, yamrukuna minad din, mereka itu keluar dari agama kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari apa? Kalau panah mana kan? Pas kita lepas jalan itu anak panah nyantai apa cepet deh? Bisa kira-kira pas keluar antum tangkap kita? Belum bisa.
lolos masih butuh, dia lolos duluan. Begitulah agama dia keluar cepat sekali. Cepat keluar agamanya. Kenapa? Karena tadi mereka cetek sufahaul ahlam. Tidak memahami tekstual saja. Subhanallah. Ini yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.